Studi McKinsey menyebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan digital marketing itu bisa tumbuh 3 kali lipat dibanding perusahaan yang konvensional. Itu sebabnya ini Business Digest ya sebagai unit bisnis dari Media Bisniswa menyelenggarakan IDMC, Indonesian Digital Marketing Champion. Halo pemirsa dari Redaksi Siswa. Kali ini kita bakalan balik lagi nih ngebahas tentang sajian khusus yang sudah diangkat di majalah Siswa yang udah terbit. Itu majalahnya kira-kira edisi 18 ya kalau nggak salah di tahun 2024 ya Kang Dede? Betul. Hari ini aku ditemenin sama Kang Dede dari Redaksi Siswa dan Mas Sigit dari Business Digest. Mungkin kita langsung aja kali ya ke topik pembahasan kita. Nah, Kang Dede, ini kan majalahnya ngebahas tentang sajian khusus Indonesia Digital Marketing Champion ya. Betul, itu boleh diceritain nggak sih Mas tentang Indonesia? Ini sebenarnya ajang yang sangat menarik, ya, ajang bergengsi yang diadakan udah 4 kali ya, 4 tahun berturut-turut gitu, dan ini menarik perhatian para perusahaan yang menerapkan digital marketing. Karena namanya digital marketing ini menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan. Studi McKinsey menyebutkan bahwa perusahaan yang menerapkan digital marketing itu bisa tumbuh 3 kali lipat dibanding perusahaan yang konvensional. Itu sebabnya ini Business Digest ya sebagai unit bisnis dari Media Bisniswa menyelenggarakan IDMC, Indonesian Digital Marketing Champion untuk yang tahun 2024 ya. Mungkin nanti Mas Sigit bisa menjelaskan tentang IDMC itu bagian dari Business Digest, bisa dijelaskan gitu. Seperti itu sih. Oke, nah ini kan Kang Dede tadi udah sempat mention tentang Business Digest nih. Mungkin para pemirsa di sini juga belum tahu banget kali ya. Kan tak kenal maka kata sayang nih kan. Berarti coba ya sekarang kita ke Mas Sigit dulu nih. Mas Sigit boleh nggak diceritain tentang Business Digest itu sendiri? Ya, makasih Doi. Jadi Business Digest sendiri adalah salah satu unit bisnisnya dari SWA yang mengerjakan studi-studi tentang market research atau riset pemasaran. Jadi layanan kita itu terdiri dari studi-studi yang berkaitan dengan pemasaran, dan juga kita juga memberikan layanan komunikasi melalui channel-channel yang dimiliki oleh SWA. Oke, berarti kalau kayak gitu sebenarnya program dari Business Digest sendiri tuh pastinya banyak banget dong ya Mas ya? Ya, betul. Boleh diceritain nggak Mas, apa aja sih program-program dari Business Digest ini? Ya, jadi secara umum ada 2 yang kita laksanakan. Yang pertama tadi ya survei. Survei itu juga terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang rutin kita laksanakan, itu kita beri nama survei omnibus. Jadi survei yang berbagai tema kita laksanakan dalam sekali jalan. Ada juga survei-survei yang sifatnya customized, jadi kita memberikan kesempatan kepada para perusahaan-perusahaan atau pengelola merek yang ingin melakukan studi untuk perusahaannya atau untuk mereknya, seperti misalkan studi tentang kepuasan pelanggan atau brand image, atau juga studi tentang perusahaannya seperti studi-studi internal perusahaan. Itu bisa dilaksanakan melalui kami gitu. Kemudian juga ada yang sifatnya komunikasi. Jadi beberapa tahun terakhir selain melakukan studi-studi yang terkait dengan survei kuantitatif dan kualitatif, kita juga memberikan layanan komunikasi melalui channel-channel yang dimiliki oleh SWA. Jadi selain kita melaksanakan surveinya, kita juga memberikan layanan komunikasinya. Jadi misalkan salah satunya adalah event development, event organizer, content creator juga, yang kita memanfaatkan channel-channel yang dimiliki oleh SWA. Ternyata Banyak banget ya. Mungkin Betul. bisa disebutin ya, kan banyak tuh awardingnya, ada macam-macam tuh. Ada juga yang udah bertahun-tahun banyak tuh, kayak Legend Brand ya. Itu termasuk yang lama Indonesia juga. Original betul. Brand ya salah satunya. Iya, jadi dari pekerjaan yang terkait dengan survei, ada beberapa tema yang rutin kita laksanakan. Jadi ada Indonesia Original Brand, itu terkait dengan survei-survei merek asli Indonesia. Kemudian ada juga Most Reputable Companies, jadi kita menilai perusahaan-perusahaan mana sih yang dipandang oleh masyarakat paling memiliki reputasi yang baik. Itu udah dibahas di podcast edisi sebelumnya ya, dibahas ya.
Ada juga tema customer experience, ada juga tema-tema lain yang kita laksanakan sudah cukup lama dan rutin setiap tahunnya. Kalau yang rutin setiap tahun tuh lebih banyak lagi, ada lagi nggak sih Mas selain kedua? Tadi kan yang dimention cuma 2 ya, EOB sama Most Reputable. Kalau yang lainnya tuh ada lagi nggak sih Mas? Iya, jadi temanya lumayan banyak. Jadi tapi selain ada survei, kita juga ada penilaian yang melalui penjurian. Iya, jadi event-event yang tema yang penilaiannya melalui penjurian kita gabung. Kita beri nama SBCA atau SWA Business Digest Champion Awarding. Seperti IDMC ini ya? Betul, salah satunya adalah IDMC. Jadi beberapa rangkaian event penghargaan yang basis penilaiannya melalui pencurian kita sebut dengan SWA Business Digest Champion Awarding. Salah satunya Indonesia Digital Marketing Champions 2024 yang sudah kita laksanakan dan sudah dimot oleh SWA juga ya. Dan memang kualitas dari penjurian pun itu tidak mudah juga gitu, karena cukup banyak ya. Mungkin saya bantu aja, mungkin sedikit lebih tahu. Tapi misalkan kalau mau ikut dalam penjurian itu seperti apa, ini ada proses penilaiannya dari mulai pendaftaran ya, lalu ada shortlisting ya, itu akan ada penilaian di mana para peserta yang memberikan proposal atau program-programnya itu akan dinilai oleh dewan juri, dan nanti ada tim penjurian. Dan penjurian itu di juri-jurinya cukup ahli, cukup berpengalaman, dari mulai praktisi, lalu dari akademisi ya para praktisi ya, dan ada juga dari konsultan seperti ini digital marketing, memang ahlinya digital marketing gitu. Jadi kalau dibahasakan ada 2 aspek penilaian itu, yang sifatnya teknis ya, itu menyangkut misalkan identifikasi masalah, konsep program dan strateginya seperti apa, lalu hasil, dampak dan sustainability-nya seperti apa gitu, keberlanjutan. Ada juga aspek non teknis, tapi hanya 10%. Hanya seperti kejelasan penyampaian, teamwork dan manajemen waktu. Itu yang dibahas di dalam SWA ya, yang SWA terbaru kemarin soal IDMC ini. Gitu. Itu salah satunya. Jadi penjurian ini juga sangat ketat juga. Ya, jadi kita menghasilkan juara-juara yang memang sangat kredibel gitu, sangat kredibel dan memang layak mendapatkan champion tersebut gitu. Seperti itu. Oke, aku mau nanya ke Kang Dede lagi nih Kang. Kalau sejauh ini kan sebenarnya program rutinnya Business Digest ya. Kang Dede tuh udah pernah nulis apa aja sih selain IDMC ini? Oh banyak. Banyak banget ya? Banyak. Sampai saya bingung. Karena yang edisi podcast sebelumnya juga Business Digest. Sebelum IBBA tuh. Saya malah lupa apa tuh temanya tuh. Yang dulu ya. Jadi cukup banyak banget. Legend Brand. Biasanya yang dari Business Digest, PO penulisannya saya rata-rata. Oh gitu. Termasuk IDMC ini, ada Legend Brand juga pernah gitu. Cukup banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Sigit. Yang pasti memang ini awarding yang sangat menarik gitu ya. Riset-riset dan penjurian yang sangat menarik, yang layak diikuti oleh perusahaan-perusahaan. Karena ini menjadi barometer juga bagi perusahaan ketika dia misalkan menerapkan digital marketingnya seperti apa gitu. Karena ada juga awardingnya ya, kalau nggak salah udah diberikan ya, IDMC itu kemarin ya di Hotel Shangri-La gitu. Dan itu cukup antusias juga daripada pesertanya gitu. Berarti setiap ada penjurian di situ ada awarding ya? Ada awarding. Pasti ada awarding. Itu sebagai bentuk apresiasi. Tentunya yang menjadi juara ya sangat dinilai sangat ketat lah, karena jurinya juga mereka kredibel juga di bidangnya gitu, seperti itu. Oke, kira-kira tuh Mas Sigit kalau misalnya kayak penjurian gitu kan pasti ada timelinenya ya. Itu lama nggak sih Mas sampai menuju ke pengumuman pemenangnya atau sampai diluncurkan majalahnya gitu? Itu kira-kira lama nggak sih Mas? Iya, kalau di Business Digest biasanya kita di awal tahun seperti ini nih kita pasti buka pendaftaran. Nanti kira-kira di bulan Mei atau bulan Juni itu kita baru mulai rangkaian penjuriannya gitu. Oh, dicatat pemirsa. Kalau mau ikutan SBCA ya berarti udah mulai dibuka nih pemirsa dari redaksi. Mungkin ditegaskan SBCA itu yang mana nih? Yang dibuka yang champion yang mana? Yang penjurian yang mana atau yang riset yang mana? Yang dalam waktu dekat lah. Di tahun 2025 ini kita rencananya akan melaksanakan 5 tema awarding. Ada customer service, customer experience, most reputable companies, Indonesia Original Brand Champions, satu lagi saya lupa. Banyak. Saking banyaknya ini pemirsa, sampai lupa bapaknya.
Iya, jadi ada kurang lebih 5 atau 6 tema yang kita laksanakan tahun ini rencananya. Oke, baik. Berarti sebenarnya kalau yang udah disurvei sebenarnya juga ada yang metode penjuriannya juga ya, Mas? Ya, betul. Jadi ada beberapa tema yang kita laksanakan surveinya juga. Kita lihat penilaian dari masyarakat seperti apa. Ada juga yang kita laksanakan penjuriannya untuk melihat dari sisi company-nya seperti apa, program-program yang sudah mereka laksanakan itu seperti apa, untuk bisa dinilai oleh para dewan juri. Itu jadi kita bisa melihat dua sisi ya, dari sisi masyarakat juga melalui survei, dan juga dari sisi praktisi dan para akademisi melihatnya seperti apa. Betul. Dan infonya nanti selalu disampaikan nanti ya di majalah SWA dan juga di SWA online ya, akan ada info jelasnya betul. ya. Betul, selalu ada nanti infonya di channelnya SWA dari Instagram di SWA Media Inc. atau juga di Instagramnya Business Digest juga ada. Oh, jadi selalu di-update di situ ya? Ya. Gimana cara ngikutin SBCA itu sendiri, Betul, gitu-gitu ya? Menarik. Jadi kayaknya wajib pada ikutan tuh ya. Iya tuh, Menarik tuh. harus pada ikutan dong. Oke. Oke, ini mungkin karena durasinya tipis banget. Iya. Jadi kita harus udahan dulu nih sama Iya. pemirsa dari redaksi SWA ya. Oke deh, pemirsa ini kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa daftar SBCA 2025. Ya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel SWA Media Ins ini. Oke, kami pamit undur diri semua pemirsa dari redaksi SWA. Dadah! Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SWA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.